Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Di pagi ini saya akan baca dari buku Roma pasal 8 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Puji Tuhan, kita menemukan suatu status, suatu keberadaan dari orang-orang yang telah ditebus oleh darah anak domba Allah, bahwa kita sudah memiliki hidup yang dimerdekakan melalui pengorbanan Yesus Kristus bagi kita. Nah, dari hal inilah kita menemukan hal-hal yang penting untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita. Karena dalam kenyataan, kita hanya bisa hidup dan memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus melalui kasih karunia-Nya. Dan karena kita mengerti hal itu, maka kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita serta kemampuan kita sendiri untuk kita bisa hidup terus di dalam kebenaran secara konsisten atau terus-menerus. Kekuatan kita tidak akan mampu membuat kita bertahan dan terus melakukan kebenaran dalam kehidupan ini. Sebab itu, karena hal itulah kita perlu memiliki Roh Kudus. Karena salah satu tugas Roh Kudus memimpin kita dalam kebenaran. Dan hal itulah yang perlu diperhatikan atas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Bahwa kemampuan kita sendiri untuk hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan itu sangat rawan. Kita sangat lemah. Mustahil kita bisa hidup terus di dalam kebenaran di saat kita masih hidup dengan kekuatan, kemampuan, pengalaman kita. Karena itu, di sini nasihat firman Tuhan untuk kita supaya kita sadar bahwa kita seringkali terjebak bukan melakukan kebenaran yang Alkitab tujukan, tapi kita melakukan kebenaran untuk diri kita yang dipuji, untuk kita mendapatkan pujian. Karena itu, ternyata itu bukan kehendak Tuhan. Karena kita tidak punya kemampuan untuk melawan daging ini. Selain kita berjuang bersama Tuhan, dan Roh Tuhanlah yang akan menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Dan hal ini harus kita perhatikan. Karena dengan demikian, kita hidup di dalam Roh. Dan di dalam Roh itulah kita akan dikendalikan dan kita akan menang. Dari hari ke hari kita akan menikmati kemenangan di dalam Kristus Yesus. Karena itu jelas nasihat firman Tuhan kepada kita. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan dari hukum maut. Jadi kita harus bersandar terus kepada Yesus di tengah-tengah panggilan Tuhan atas kita, rencana Tuhan yang sedang jalan yang kita kerjakan. Maka kita harus sadar bahwa kita tidak mampu mengendalikan daging ini tanpa melibatkan Roh Tuhan. Karena itu kita perlu hari-hari ini untuk mendapatkan pengalaman dengan Roh Tuhan yang bekerja 2 kali lipat, agar gereja Tuhan boleh bertahan, boleh kuat, boleh terus maju sesuai dengan panggilan dan rencana Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita, dan mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa hanya Roh kebenaran mula yang akan memerdekakan kami. Roh kebenaran mula yang akan menyempurnakan kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, tolong kami Tuhan, dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, kami serahkan dalam tangan Tuhan.
Biarlah Bapa di surga dipermuliakan atas kehidupan ini. Segala rencana ke depan kami serahkan dalam tangan Tuhan, karena kami percaya hanya Tuhanlah yang punya hari depan yang penuh harapan bagi kami. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.